Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai studi kasus, yaitu serangan cybercrime pada tiket.com dan Citylink. Bisa di next. Ini merupakan anggota dari kelompok kami, yang dimana itu terdiri dari Kemang Mutia Tri Ayo Santi dengan 3 digit NIM akhir 027, kemudian ada Kade Intan Dea Pratiwi dengan 3 digit NIM akhir 039, lalu ada Iputu Satria Dharma Wibawa dengan 3 digit NIM akhir yaitu 045, dan saya sendiri yaitu Ibu Seyriani Esrani dengan 3 digit NIM akhir yaitu 033. Bisa di next. Baik, latar belakang ini diawali dari penggunaan internet Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2022, pengguna internet tercatat mencapai 210 juta orang atau sekitar 78,4% dari populasi. Aktivitas digital seperti komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga transaksi ekonomi kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga memunculkan ancaman baru. Salah satunya adalah cybercrime yang mencakup pencurian data, malware, peretasan, dan penipuan online. Namun kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan cyber masih tergolong rendah. Banyak pengguna belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan tindakan preventif dalam beraktivitas di dunia digital. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa isu keamanan cyber menjadi tantangan serius di tengah pesatnya digitalisasi. Untuk itu, diperlukanlah upaya konkret untuk memperkuat sistem keamanan digital. Salah satu caranya adalah dengan mengkaji studi kasus serangan cyber terhadap perusahaan digital besar seperti Citylink dan Tiket.com. Analisis terhadap bentuk serangan, dampak, serta strategi mitigasinya diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi keamanan cyber di Indonesia dan menjadi dasar dalam peningkatan kebijakan serta perlindungan sistem digital ke depan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya dengan 3 digit NIM akhir 027, Komang Mutia Santi akan melanjutkan penjelasan untuk studi kasus serangan cyber pada tiket.com dan Citylink. Nah, kemudahan pemesanan tiket secara online ternyata dibarengi dengan ancaman kejahatan cyber yang nyata. Nah, pada tahun 2016, tiket.com dan Citylink menjadi korban peretasan oleh seorang remaja berusia 19 tahun yang berhasil mengakses sistem menggunakan kredensial agen resmi. Dengan celah tersebut, pelaku memesan tiket secara ilegal dan menjualnya melalui media sosial dengan harga miring. Modus ini menyebabkan kerugian besar, yaitu Tiket.com merugi sekitar 4,1 miliar dan juga Citylink merugi sekitar 1,9 miliar. Nah, lebih dari sekedar kerugian finansial, kasus ini juga merusak reputasi kedua perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap transaksi digital. Peristiwa ini menegaskan pentingnya penerapan sistem keamanan berlapis, pengawasan akses mitra, serta edukasi digital bagi seluruh pihak yang terlibat agar tidak terulang lagi kasus yang sama. Kemudian dampak dan juga kerugian dari kasus Citylink dan juga Tiket.com itu. Nah, kasus serangan cyber terhadap Tiket.com dan Citylink membawa dampak yang signifikan tentunya, baik dari segi finansial, operasional, maupun sosial. Dari sisi finansial, kerugian mencapai miliaran rupiah tidak hanya menguras sumber daya perusahaan, tetapi juga memaksa mereka untuk melakukan perbaikan sistem, memperketat keamanan data, dan melakukan audit menyeluruh terhadap akses mitra yang semuanya memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Kemudian secara reputasi, kepercayaan publik tentunya akan berkurang terhadap keamanan layanan digital kedua perusahaan tersebut dan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Di sisi lain, ada operasional, jadi aktivitas harian terganggu akibat investigasi dan juga penyesuaian sistem yang harus segera dilakukan. Lebih luas lagi, kasus ini menjadi peringatan keras bagi pelaku industri digital di Indonesia akan pentingnya keamanan cyber, serta menekankan perlunya edukasi menyeluruh kepada karyawan dan mitra untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan jelaskan cara kerja serangan yang dilakukan oleh pelaku untuk menyerang sistem yang ada di tiket.com dan Citylink. Nah, pelaku merupakan seorang remaja berusia 19 tahun dengan berinisial SH dengan melakukan teknik penyerangan sederhana melalui social engineering. Nah, social engineering merupakan
teknik untuk memanipulasi psikologis dari pihak-pihak tertentu sehingga nantinya pelaku itu dapat mendapatkan akses login ke dalam sistem. Nah, setelah pelaku mendapatkan akses sistem menggunakan kredensial dari agen resmi, pelaku memanfaatkan integrasi antar sistem untuk memesan tiket-tiket tanpa membayar. Nah, kode booking sah tersebut dijual secara ilegal melalui media sosial yang dapat menyebabkan kerugian miliaran rupiah bagi kedua perusahaan. Nah, ada 3 tahap utama proses serangan yang terjadi. Yang pertama adalah akses awal, yaitu pelaku memperoleh kredensial agen resmi melalui social engineering. Lalu selanjutnya eksploitasi sistem, gunakan akses tersebut untuk memesan tiket yang ada di Citylink tanpa membayar melalui sistem tiket.com. Terakhir ada distribusi legal, yaitu pelaku menjual kode booking asli dengan harga miring melalui media sosial. Next. Nah, adapun beberapa kelemahan sistem yang dapat menyebabkan terjadinya penyerangan pada tiket.com dan juga Citylink. Yang pertama yaitu tanpa autentikasi ganda. Nah, sistem yang diterapkan pada tiket.com dan Citylink itu hanya mengandalkan username dan password tanpa multi-factor authentication. Jadi ketika seseorang yang tanpa memiliki akses secara langsung ke dalam sistem itu dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian, integrasi sistem yang tidak aman. Nah, integrasi sistem antara tiket.com dan Citylink ini tidak memiliki validasi token, enkripsi maupun pembatasan akses. Jadi, ketika pelaku ingin mengakses sistem mulai dari sistem tiket.com untuk masuk ke sistem Citylink itu dapat masuk dengan mudah. Selanjutnya tidak ada pemantauan secara real time. Di dalam sistem juga tidak ada fitur untuk melakukan deteksi anomali atau adanya pemantauan secara real time terhadap serangan-serangan yang ada. Selanjutnya yaitu minim audit keamanan. Pada tim keamanan dari sistem tiket.com dan Citylink itu tidak adanya melakukan proses penetration testing maupun audit sistem secara rutin yang menyebabkan keamanan sistem itu sangat lemah. Dan yang terakhir adalah sistem legacy, yaitu teknologi sistem yang turun-menurun tanpa adanya pembenahan atau teknologi yang sudah usang itu digunakan kembali. Jadi teknologi lama tanpa fitur keamanan modern seperti session timeout atau proteksi data ini menyebabkan rentannya serangan-serangan keamanan jaringan terhadap sistem tersebut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk mencegah serangan yang mungkin nantinya akan terjadi di masa depan. Yang pertama, yaitu dengan implementasi autentikasi multi-factor atau MFA, di mana ini merupakan semua akses sistem baik dari pihak internal maupun mitra, di mana menggunakan MFA ini untuk mengurangi risiko penyalahgunaan akun akibat pencurian kredensial yang akan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan pemantauan dan deteksi anomali real time, di mana penerapan sistem pemantauan berbasis Security Information and Event Management atau SIEM ini mampu mendeteksi pola login mencurigakan dan aktivitas tidak wajar secara otomatis. Yang ketiga yaitu audit dan penetration testing berkala, di mana ini kita bisa melakukan sistem dan pengujian penetrasi secara rutin untuk menemukan dan menutup celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang nantinya tidak bertanggung jawab. Yang keempat yaitu rekonstruksi arsitektur integrasi sistem, di mana ini mendesain ulang konektivitas antar sistem melalui API atau API Gateway, di mana ini merupakan salah satu yang aman dan termasuk validasi token, segmentasi hak akses, dan pembatasan permintaan atau rate limiting. Dan yang kelima yaitu edukasi keamanan cyber secara rutin, di mana ini memberikan pelatihan berkala bagi karyawan, agen, dan mitra mengenai praktik keamanan digital, termasuk cara mengenali phishing dan menjaga kerahasiaan data dan menggunakan perangkat kerja secara aman. Dan yang terakhir yaitu penerapan teknologi keamanan modern, di mana ini memanfaatkan teknologi blockchain sebagai penataan transaksi yang transparan dan tak dapat dimanipulasi. Nah, nantinya ini bisa kita terapkan dengan prinsip Zero Trust Architecture untuk membatasi akses hanya pada entitas yang tervalidasi. Next. Baik. Mungkin bisa dapat saya simpulkan dari kasus
yang tadi sudah dijelaskan bahwa serangan cyber pada tiket.com dan Citylink ini disebabkan oleh lemahnya keamanan seperti tidak adanya autentifikasi multifaktor dan kurangnya pemantauan aktivitas secara real time, di mana pelaku menggunakan teknik social engineering untuk mendapatkan kredensial agen secara resmi dan berhasil merugikan tiket.com sebesar 4,1 miliar serta Citylink sebesar 1,9 miliar, di mana selain kerugian finansial, serangan ini juga berdampak pada reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Nah, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penerapan keamanan berlapis seperti MFA, audit, dan monitoring berkala, edukasi cyber bagi karyawan dan mitra, serta perbaikan sistem integrasi dengan arsitektur yang lebih aman. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.